Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video praktikum kelompok untuk mata kuliah jaringan komputer. Pada praktikum ini, kami akan membuat jaringan straight dan crossover yang akan diuji coba dan dikoneksikan pada dua buah perangkat komputer, sehingga masing-masing komputer dapat terhubung dengan local area network. Jaringan komputer adalah hubungan dua buah device ataupun lebih yang digunakan untuk berkomunikasi di antara device tersebut. Untuk membangun sebuah jaringan komputer diperlukan sebuah media transmisi, baik menggunakan kabel maupun menggunakan wireless. Sebelum memulai video pembuatan kabel jaringan, kami perkenalkan anggota kelompok yang menjadi bagian dari pembuatan video ini. Ada Gilang Kalingga dari kelas 11 7D, Pratiwi Indah dari 11 7D, Yulia Fadila dari kelas 11 7D, Johannes Dinar dari kelas 11 7D, dan terakhir ada Gilang Stella dari kelas 11 7D. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan kelompok-kelompoknya. Ada Johannes, ada Mbak Gilang, saya Gilang, ada Mbak Tiwi, dan satu lagi ada Mbak Yulia. Materi praktikum kali ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, proses pembuatan kabel jaringan straight dan crossover, dan yang kedua adalah uji kabel jaringan, uji pinging, dan uji network. Nah, sekarang kita akan bikin rangkaian kabel straight. Ini kabel yang udah kita pencarin dari kabelan yang kita potong kemarin. Untuk kabel straight susunannya adalah putih oranye. Kita cari dulu ya, putih oranye. Kita satuin. Lalu putih hijau, biru, biru, hijau, biru, putih, biru, hijau, terakhir putih coklat. Ini harus kita lurusin supaya gampang masukin ke RJ45 nya. Posisinya harus benar-benar lurus. Kalau udah, bisa kita ratain ujungnya, kita potong pakai tang krimping. Harus dipegang supaya benar-benar rata ya. Nah, ini yang udah rata, bisa langsung kita masukin ke RJ nya. Pastiin si jepit bawah ini adanya di bawah, jadi timahnya ngadep ke kita. Kita masukin sampai dia benar-benar masuk mentok. Untuk ngecek bisa dilihat ujungnya benar-benar sampai ke atas, karena si kuningannya itu harus ngejepit si kabel-kabelnya. Kalau udah, kita masukin ke tang krimpingnya buat ngejepit. Ini cuma bisa sekali tekan, karena kalau dua kali dia pasti akan gagal. Buat ngecek apakah ini udah benar-benar masuk, bisa ditarik. Kalau udah nggak lepas, berarti dia udah selesai. Ya, jaringannya seperti ini untuk kabel straight. Setelah ini, kita mau bikin di sisi bawahnya, sisi satu lagi, dengan cara yang sama. Oke? Nah, setelah tadi kita buat jaringan untuk kabel straight, sekarang kita mau buat jaringan untuk kabel cross. Untuk kabel cross, urutan kabelnya adalah putih hijau, putih oranye, biru,
putih biru oranye, putih coklat coklat. Seperti ini urutannya, tinggal kita rapikan. Pastikan semuanya lurus agar mudah dimasukkan ke dalam RJ. Setelah lurus bisa kita potong ujungnya agar lebih mudah dimasukkan. Pastikan tidak bergeser ya, tetap dipegang. Bagian kuning ada di atas, kita masukkan. Jangan dilepas sampai dia benar-benar masuk. Pastikan masuk sampai ke ujung, bisa kita lihat dari pinggirnya. Jika sudah, dijepit dengan tang krimping. Sudah jadi. Untuk kabel cross, bagian sisi atas dan bawah atau kanan dan kiri adalah berbeda. Ini jika yang bagian satunya sudah menggunakan urutan putih hijau, maka bagian berikutnya adalah dengan rangkaian straight. Seperti itu untuk jaringan cross. Sekarang kita akan melakukan pengetesan. Setelah melakukan pembuatan kabel jaringan straight dan crossover, kita akan melakukan uji coba pada kabel jaringan, uji coba pinging, dan uji coba networking. Berikut ini adalah tutorial cara pengetesan atau pengecekan untuk kabel stretch. Setelah kabel dihubungkan dengan alatnya, alat akan mengeluarkan lampu berwarna hijau yang berjalan seiring atau seirama. Itu tandanya kabel stretch Anda berhasil atau tidak ada kendala atau tidak ada kesalahan teknis. Seperti ini ya, dan ini berhasil. Oke, untuk kabel yang kedua ada kabel cross. Berbeda dengan kabel stretch, kabel cross sendiri setelah dihubungkan dengan alat akan mengeluarkan lampu yang berjalan silang atau tidak seirama atau tidak seiringan. Itu tandanya bahwa kabel tersebut telah berhasil atau kabel tersebut perfect. Oke ya, untuk kedua tutorial tersebut semoga bermanfaat. Saat ini kita akan uji coba untuk kabel strike dengan switch. Nah, ini adalah switchnya. Ini kabelnya sudah kita rakit. Ini untuk kabel strike ya di laptop yang pertama. Kita coba. Switch dulu. Ini sudah menyala ya. Kita sambungkan untuk laptop yang pertama dengan kabel yang pertama, di switchnya sudah menyala. Sekarang kita sambungkan untuk yang laptop kedua, di switchnya juga. Switch yang kedua juga menyala ya. Oke, selanjutnya kita akan ngepin jaringannya dan kita akan share filenya dari laptop pertama ke laptop kedua. Saat ini kita akan masuk ke proses pinging jaringan. Kita masuk ke CMD. Kita akan melakukan pinging pada laptop pertama dengan IP yang telah disetting sebelumnya. Pada pengujian pinging ini, jika uji pinging berhasil, maka TTL akan tertera nomor-nomor bytes dan sukses. Setelah itu kita akan melakukan uji pinging untuk laptop yang kedua dengan IP yang juga sudah disetting sebelumnya. Jika pada laptop pertama kita menggunakan IP 1, pada laptop kedua kita menggunakan IP 2, dan uji pinging pada laptop kedua juga berjalan dengan berhasil. Setelah uji pinging, kita akan melakukan share file. Pertama kita share file yang akan kita bagikan. Masuk ke menu sharing, pilih share. Kemudian kita pilih everyone agar semua laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan kita dapat melihat folder tersebut. Lalu dan setelah ini
kita akan masuk control panel, network and security sharing, change adapter setting, dan pastikan semua option telah diklik sesuai dengan tampilan yang ada berikut ini. Setelah selesai, maka kita bisa keluar ke folder network, lalu kita lihat PC pertama atau laptop pertama, masuk ke folder user, ke folder HP, dokumen, maka file yang tadi kita sharing sudah bisa dibuka di laptop pertama. Setelah itu share file dari laptop kedua ke laptop pertama, kita masuk ke network, masuk ke laptop kedua, folder user, laptop SDM, dokumen, folder yang sama juga sudah ada pada laptop kedua, itu tandanya uji share file kita telah berhasil dan folder yang di-sharing tadi sudah bisa diakses untuk komputer yang saling terhubung. Lalu kita uji file sharing. Di sini kita cari komputer panelnya, lalu search for the resource, public, lalu public dokumen. Nah, di sini sudah ada folder yang di-share-nya dan bisa ditarik. Nah, berarti jaringan cross-nya sukses ya. Kita bisa copy dan kita bisa pindahkan. Nah, kita copy dulu. Nah, lalu kita pindahkan ke PC kita. Nah, udah pindah foldernya. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 mengenai praktikum uji pembuatan kabel jaringan straight dan crossover. Semoga apa yang kami share bermanfaat bagi kita semua, terutama dunia pendidikan IT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.